Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan pekerja migran sekalian. Alhamdulillah hari ini tanggal 10 Oktober 2020, kami dari KBRI Bandar Sri Begawan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan melakukan pelatihan bertanam secara hidroponik batch ketiga. Kita nanti akan ikuti bagaimana tahap-tahap mulai dari pembenihan, menanam, hingga sampai kita berhasil menuai hasil tanaman yang kita tanam tanpa lahan yang luas. Kita ikuti semuanya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kali ini kita bisa berkumpul di sini. Pak Andri, ini batch ketiga Pak. Baru berapa hari itu udah full Pak. Oh iya. Bingung juga saya Pak. Bahkan katanya ada yang sebenarnya udah nunggu dari batch pertama baru kali ini dapat gitu. Oh, alhamdulillah. Gitu. Ya, mudah-mudahan ilmu yang akan nanti dibagikan oleh fasilitator kita di sini, Pak Fenri Andri, atau kita kenal dengan Pak Andri, bisa bermanfaat dan berkah untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin itu pembuka dari saya. Nanti kita langsung lanjut ke materi. Perkenalkan, saya Fevandri Anwar, biasa dipanggil orang Uncle Andri. Atau Andri lah tepatnya ya. Kita mulai untuk hidroponik ini sebetulnya untuk Brunei 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kita mulai dari zero lah, dari nol sampai sekarang alhamdulillah sudah sampai mensuplai kepada restoran gitu. Jadi sebelum kita mulai, kita langsung aja karena waktu kita ini sangat terbatas. Kita ada 3 kali pertemuan, harap Bapak Ibu jangan sampai nggak hadir gitu. Kenapa? Karena peluang ini bukan apa-apa, bukan. Tapi kita maunya nggak putus gitu. Dari kalau misalnya 1 kali Ibu nggak datang, dia nggak nyambung. Iya kan? Jadi nanti kita akan mulai mencari tahu sebetulnya apa sih proses yang terjadi dengan bertanam dengan hidroponik gitu. Oke. Jadi sebelumnya Bapak Ibu sudah baca ini kan? Baru baca ya. Jadi nanti itu garis besarnya ada di sini semua. Karena kalau kita kaji jauh lebih dalam lagi itu waktunya nggak cukup. Jadi secara garis besar kita akan coba ini. Jadi Bapak Ibu, semua sistem yang ada di sini kita sudah buat di Brunei. Kita sudah buat di sini. Ya. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu tertarik gitu, pengen gitu dan ingin tahu lebih jauh tentang hidroponik, silahkan datang ke sini. Ya, kita mau berbagi. Kita mau mau ngasih tahu sebetulnya hidroponik ini adalah suatu bisnis yang paling bagus. Jadi satu tahun yang lalu kita sempat berguru belajar ke Indonesia dengan Pak Roni Tanumi Harja. Beliau adalah seorang mentor untuk bukan untuk Jakarta aja, tapi sudah ke Indonesia. Ini di Jepang. Di Jepang mereka sudah mulai 10 tahun yang lalu. Di mana sistem yang ada itu sudah seperti plant factory gitu loh.
Jadi bukan saja bukan mobil aja jadi kilang gitu. Mereka sudah membuat itu sayur hidroponik dengan sistem rakit apung namanya. Nanti kita boleh lihat kita sudah ada di sini semua. Dan ini juga hidroponik. Kenapa? Ini nggak ada pakai tanah. Ini namanya kokopit. Kokopit itu terbuat daripada sabut kelapa. Nanti kita edarkan, nanti ada contoh-contohnya. Kita garis besar dulu sebentar. Dan dengan berhidroponik kita juga bisa nanam stroberi. Nah, ini stroberi. Ini di Jepang. Alhamdulillah kita di Brunei udah bisa buat, ya. Jadi kita sudah survei, sudah penelitian 2 tahun yang lalu. Ternyata stroberi itu bisa berbuah di negeri yang panas. Hanya saja besarnya agak kecil daripada daerah sejuk. Tapi nanti pelan-pelan setelah kita cari tahu sebetulnya kenapa nggak bisa besar, rupanya ini bisnis punya pasal. Mereka nggak kasih bibit yang sebenarnya yang tahan gitu. Jadi kira-kira begitu, ya. Kita global dulu aja. Nanti detailnya nanti Ibu boleh tanya lah ini. Ini hidroponik yang memang rencana EMBD mengajak saya kita membuat itu di indoor. Jadi di dalam gitu, di dalam rumah gitu loh. Jadi bukan satu yang aneh lagi. Kenapa sih gitu loh? Kenapa kita nggak pakai di luar gitu? Di dalam rumah kita bisa tanam, iya kan? Tentu dengan satu teknologi yang lain gitu. Ibu bisa tanya ke saya langsung nanti, ya. Saya mau kasih tahu gambaran dulu apa yang terjadi di luar negeri. Dan ini juga di indoor juga. Mereka semua pakai ini listrik, leak light. Nah, leak light semua. Kita pakai leak light juga di pojok sana ada leak light juga. Tapi kita pakai itu untuk semai. Nah, untuk semai. Di Jepang itu nenek-nenek ikut dia semai, Bu. Ini nenek-nenek usianya sudah 60 tahun. Jadi sepantar saya lah lebih kurang. Mereka tugasnya nenek-nenek ini adalah dia menyemai aja. Menyemai aja. Jadi sistem yang ada ini namanya sistem rotari. Ini bisa juga kita buat. Jadi alhamdulillah semua teknologi itu kita di Indonesia sudah dapat. Kita sudah tahu. Kita sudah buat gitu loh. Jadi jangan heran Bapak Ibu, yang anak-anak muda di Indonesia, kayak di Jawa Tengah, di Jawa Barat, yang pokoknya yang itu semua, anak mudanya nomor 1. Mereka memang, Ibu kalau melihat lebih dekat, mungkin nggak percaya, mereka adalah miliuner muda. Jadi peluang di situ sangat banyak sekali dengan hidroponik. Ini di dalam di mall-mall mereka buat khusus untuk itu. Tapi semuanya sistemnya tetap semua hidroponik. Bagaimana sistem hidroponik itu? Ibu nanti kita bisa lebih detail tentang berkebun di dalam indoor ini. Nah, teknologi satu yang lebih bagus di Jepang, mereka tanam ini adalah tomato. Tomato itu satu pohon aja. Nah, jadi satu pohon kenapa bisa begini gitu loh? Kenapa satu pohon dia bisa buahnya begini? Intinya itu adalah tergantung dari pupuknya, dari nutrisinya. Jadi secara detail, alhamdulillah kita sempat belajarlah dengan Pak Roni Tanumi Harja ya. Jadi pengen juga buat kayak begini gitu loh. Ini sama juga, mereka buat sistem yang cocok untuk skala industri itu. Mereka buat sebagai floating ini, rakit apung gitu. Mereka tinggal tarik aja, dorong sana, dorong sini. Jadi kayak tinggal harvest saja udah gitu loh. Itulah namanya plant factory, ya. Plant factory. Ibu-ibu tahu plant factory yang belakang? Nggak tahu. Jadi kayak pabrik, Bu. Pabrik tanaman. Jadi sekarang ini bukan saja mobil yang dibuat pabrik, tanaman juga sekarang dibuat pabrik. Kenapa? Karena dengan bertanam dengan hidroponik, Ibu hanya perlu waktu 1 bulan dia sudah mulai panen. Iya. Jadi kenapa sekarang banyak orang-orang beralih ke hidroponik? Karena return on investment-nya lebih cepat, balik modalnya lebih cepat. Ini Bu, kebayang nggak Bu punya begini? Ini sayur, kalau di kita sayur selada atau lettuce. Mereka buat di indoor semua, dan sistemnya memang ada. Dan ini di Bandung sudah ada sekolahnya. Yang untuk di Uni Emirat sekarang yang menguasai tentang teknik hidroponik itu orang Indonesia, Bapak Sugianto Edi. Insya Allah mungkin kalau setelah habis COVID ini kita akan coba undang dia.
Nanti kita sama-sama coba inilah ya, kita coba apa namanya, lah gimana gitu. Mereka juga udah tinggal menunggu, harap saja boleh masuk lah. Nah, sama juga yang tadi. Jadi sistemnya ini dia pakai pengontrol suhu yang ini. Jadi di dalam itu memang sudah dikontrol, sudah diatur semua sistem daripada oksigennya apanya semua. Ini memang sudah skala industri lah. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini di Indonesia. Pelan-pelan ini adalah skala rumah. Nah, ini juga kita sudah kita boleh tanam, sudah mulai ini. Sistem yang ada di Jepang itu kita juga udah bisa dan mungkin sudah diimprove sekarang karena kemajuan yang sekarang ini memang sangat cepat. Kita tinggal sedikit habis karena mereka selalu update. Makanya kalau bergabung dengan praktisi hidroponik, asiknya lebih lain. Jadi biar semangat lagi gitu loh. Sebetulnya apa sih sebenarnya? Ada apa dengan hidroponik gitu loh. Ini di Bogor. Mereka buat udah per tiap rakit apung. Kita di sini di belakang, di belakang sama di samping. Kita buat seperti ini juga. Jadi bukan lagi kita juga bukan lagi pakai pipa, bukan pakai apa. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Brunei. Jadi kalau sekiranya nanti lain tempat tentu lain lagi ininya. Tapi memang ini yang paling cocok gitu lah. Yang paling cocok, yang sesuai untuk skala lebih besar, bukan rumah tangga lagi lah. Saya pikir ini udah skala industri. Gitu. Ini basil, Italian basil. Italian basil ini kalau di Brunei memang karena 1 kilonya 30 ringgit. Jadi ini udah rebutan gitu. Mungkin ada yang yang di restoran, ibu-ibu ada yang di restoran, ada ya. Ini kalau di kita kemangi lah. Kalau ini Italian basil Italian ini. Italian memang banyak dipakai oleh Western restoran. 1 kilo 30 ringgit. Nanamnya gampang banget. Benihnya ada di saya. Ibu boleh ini minta-minta nanti. Ini di rooftop, jadi di atas ini. Jadi ini bisa dipakai. Berarti di mana ada tempat kita bisa tanam gitu loh. Ya kan? Bukan satu yang aneh lagi gitu loh. Kita nggak perlu cangkul-cangkul lagi. Ibu nanti diajarkan sistemnya gimana, semainya gimana, ininya gimana, transplantnya gimana. Ibu tinggal tanam. 1 bulan bu tinggal petik aja udah gitu loh. Ini di Jakarta, yang di Blok M ini Bu, yang di di sebelah terminal itu. Ini dia dapat di situ. Alhamdulillah. Ada gambaran sedikit Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Ibu, Bapak-bapak, ada ya? Asik loh hidroponik ini. Nah, sekarang kita memulai bagaimana sih cara bertanam dengan hidroponik itu. Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah baca yang itu, kita mau jelaskan sekarang bagaimana sih bertanam dengan hidroponik itu. Sama dengan cara open field atau tradisional itu, semai juga. Iya kan, tapi semai di sini kita pakai metodenya lain. Kita pakai rock wall. Jadi satu peserta nanti dapat ini, dapat 1 tray, dapat ini akan dicoba praktek langsung, ya kan? Insya Allah dalam 2 hari dia akan sprout, dia akan langsung jadi. Ini adalah media semai, ya pengganti tanah. Terus berarti ibu kan nanya-nanya, kenapa sih nggak pakai tanah? Iya kan? Bisa aja. Nggak ada yang nggak bisa, kemungkinan itu ada aja. Salah satunya begini, salah satunya media semai yang lain kita pakai kokopit tadi, yang sudah ibu lihat di tomato tadi, kita pakai ini, iya kan? Keuntungannya apa? Keuntungannya dia pakai ini bisa lah, persentase tubuhnya bisa sampai 98%. Kalau ini, tapi tangan agak kotor dikit lah, ya kan? Tapi kalau ibu bapak-bapak nggak mau kotor, Ustadz nggak mau kotor, Ustadz pakai ini aja, ya kan? Teknologi sekarang ini memang cepat loh, Tat, ya kan? Simpan di sini benih, 2 hari jadi. Sekarang ini kita kena bagi bibit itu dari Holland Pak, dari Belanda langsung. Boleh diedarkan kali, lihat ya. Hati-hati yang agak sensitif tangannya gatal, jadi pakai plastik aja. Itu namanya rock wall. Itu biasanya dipakainya nanti pada saat ya. Bahannya apa? Bahannya apa Pak? Rock wall, Pak. Itu jadi begini, yang alergik ya, jangan disentuh dulu. Kenapa?
Ini bahannya dari batu apung yang dipanasin gitu, ya. Jadi dia agak gatal sedikit, makanya memang kita nggak mau kasih itu. Ada yang alergik, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang alergik ya. Tapi yang ini kita sudah simpan air, udah lembab, jadi nggak terbang lagi gitu. Jadi begini sebetulnya, kenapa ini dipakai gini? Kita kan mau nyari persentase tumbuhnya lebih besar. Rupanya tradisional itu nggak boleh ditinggal, jangan ditinggal gitu. Kenapa? Ilmunya banyak di situ. Jadi kita combine aja, kita gabung aja. Jadi pengalaman yang sudah, kenapa saya bisa di sini 97% gitu loh. Jadi kalau misalnya kita beli satu benih ini 1000, tumbuhnya 970 biji, berarti keuntungannya udah sekian banyak. Tapi kerjanya 2 kali, saya pikir nggak apa-apalah, ya kan? Toh di sini juga susah untuk ini gitu loh. Nah, salah satunya kita coba pakai kokopit campur dengan kompos, pakai tradisional punya. Jadi persentase tumbuhnya itu 97%. Jadi kalau kita gabungkan sistem yang lama dengan yang baru, dia akan tumbuh. Yang penting kan dia udah bisa tumbuh. Nah, jadi abis ini baru dipindah ke rock wall. Nah, itu lebih bagus. Kenapa? Bahan pertama susah. Jadi kita coba hemat-hemat inilah gitu. Ya. Oke, sebagai tambahan, ini untuk skala rumah tangga, ya kan? Kalau ibu-ibu hobi-hobi dikit, coba dulu. Tapi kalau misalnya ibu udah punya 3.000, seperti saya, gempor juga. Kalau misalnya satu-satu gitu loh. Sehingganya saya nggak bisa tidur, Bu. Iya. Tapi saya sayang juga. Kenapa? Seperti ini. Kita benihnya, ini ibu kena bagi benihnya satu lain dari yang lain. Satu biji ini harganya 5 sen. Jadi sayang toh. Terpaksa, enggak apalah saya kerja 2 kali gitu. Iya kan? Seperti ini selada, benihnya harganya 5 sen satu, Bu. Kalau misalnya ibu bisa tumbuh 97% dari 1.000, untuk panennya satu pohon ini bisa 120 gram. Maaf ngomong aja, saya jual satu ini tuh. Saya hanya memotivasi Ustadz aja. Sebetulnya berkebun dengan hidroponik ini paling bagus. Oke, Bapak Ibu, kita coba. Kita coba semai dengan rock wall. Ini kita lubang sini, Pak. Ya, lubang sini. Nah, benihnya itu, yang tadi itu, mana benihnya, Bu? Berarti nanti boleh 4 orang kan itu ya? Boleh sih. Berarti 4 tambah 4 bisa 12 lah berarti ya? Oke. Jadi yang ini Bapak 5 orang dulu, nanti 1 orang, 1 grup sana, nanti 1 grup sini, 1 grup sini. Kita takut nggak cukup waktu. Masing-masing di sini. Tunggu saya cari lagi Pak Musti belum. Saya cari ini. Udah ya, jadi gini, Bapak ambil ini, masukkan sini Pak. Iya, rata ini. Ya. Jadi Bapak coba praktekkan nanti ya. Ini juga gini. Jadi posisinya jangan takut. Dia kan kalau misalnya dia udah pecah, udah ini dia kan cari sendiri kok. Mana ke akar, mana ke bawah. Jadi gini, tekan aja dikit. Maksudnya apa? Jadi kita udah bantu akarnya gitu. Jadi nggak lama Pak, paling sekitar 2 hari dia udah jadi. Pak Agung, ini ada satu lagi. Nanti kertasnya ada namanya ini ditempelkan di traynya Pak. Nanti ditulis tanggal dan jam. Tanggal 5 orang ini Pak 5 orang. Pak udah ya Pak. Sudah sini ada kosong nih. Jadi yang bapak-bapak yang ini di sana dulu. Sana. Boleh Ya. pindah sana Pak. Geser sana, geser. Geser sana. Biar sini.
sebenarnya begini, Bu. Keberhasilan kita menyemai itu tergantung daripada benih, Bu. Ya kan? Ibu mau coba yang satu ini, satu sase ini 3,5 ringgit, atau yang satu kotak itu yang 50 ringgit. Hanya di sana bedanya. Keberhasilan itu di sana. Jadi jangan pelit untuk membeli benih gitu. Belilah benih yang memang terjamin itunya. Salah satunya memang kalau ada waktu ibu boleh lihat di apa namanya di Google ya. Namanya Rich One. Jadi RZ lettuce ya. Kita punya kotaknya aja udah lain, Bu. Kotaknya aja kayak begini. Yang tadi ibu pakai, kotaknya itu begini, Bu. Bukan kerennya, karena terjamin. Satu, dia di-coated. Dia dilapisi oleh tanah liat. Ya kan? Jadi kalau tanah liat yang sudah gimana sistemnya, kena air dia akan hancur gitu loh. Jadi indirect, secara nggak langsung memang dia sudah tumbuh gitu loh. Itu kelebihan Rich One. Nah, ini ada lagi. Murah, Bu, 3,5 ringgit. Tapi untuk lalap-lalap aja lah yang ini. Ya. Kalau ibu yang begini, ibu belinya Supasef, Bu. Ini Supasef nih. Supasef. Satu lagi di warisan. Warisan kita yang supply. Nah, kalau yang ini SKH, SKS. Ada. Kadang-kadang satu bundel itu 2 ringgit aja gitu. Tapi kan nggak kelihatan ininya, nggak terasa taste itu nggak terasa gitu loh. Renyahnya itu nggak terasa. Saya sebenarnya mau demo kalau ibu-ibu ada yang minat, kita ada yang sudah tanam, kita mau coba gitu. Sebetulnya kayak apa sih rasanya? Tapi kan waktunya nggak cukup ya. Minggu depan kali ya. Minggu depan kita on time ya, ibu-ibu. Kita coba masak value added-nya apa gitu loh. Sebetulnya apa nilai tambahnya yang ini? Kenapa sih orang ini yang mahal ini kenapa gitu loh? Ya memang lain renyah gitu loh. Sama aja kita makan di restoran mahal, bahannya ini. Iya. Belinya di mana gitu? Di tempat si Andri ini suka di Kapok. Di sini orang beli. Nah sekarang kenapa kita nggak coba gitu loh? Kita coba, kita tanam, kita jual gitu. Di bawah itu Pak Andri. Ini yang ibu tanam ini tadi, yang sekarang. Ini scan grade-nya, Bu. Nah, ini yang quality nomor 2. Iya. Ini satu batang. Satu bibit. Iya. Kenapa? Saya ini ada satu kesalahan. Cantik ya, Bu? Dari yang segini ya, Bu. Gini. Kita akan coba, ibu-ibu akan coba. Insya Allah boleh. Dan saya yakin gitu, karena saya sudah coba banyak. Oke? Capek ya? Nggak apa-apa, taruh. Ada lagi? Jangan beli bibit yang sudah di-repack. Ya. Jadi kalau ini kan volumenya 2000. Ya kan? Ya kita patungannya aja lah gitu ya kan. Dan lagi yang ini langsung dari Holland kita. Jadi kebetulan ada satu student dia memang hobinya gitu, order gitu, kita manfaatin, oke, dia ngurus. Tapi saya mau ini dulu deh, di hasilnya 1 minggu gimana gitu. Ya, habis 1 minggu nanti kita ketemu lagi. Ya Bu Budi, ada teman? Kami ulangi lagi ya, untuk malam ini tidak dikenakan matahari, tidak kena lampu. Perlu ditutup nggak Pak? Nggak usah ditutup. Nggak usah ditutup ya. Asal jangan ada yang kacau. Di dalam suhu ruangan
Nggak perlu gelap Ini nggak, juga lupa nih. perlu gelap apa enggak? Enggak usah. Karena ini bibitnya beda ya. Bibit kita ini beda. Jadi dia tahan. Dia tahan, Bu. Dia tahan. Terus sehari setelah tadi kan udah kita kasih jam tadi ya, sekitar 24 jam itu baru nanti kelihatan sudah ada tunasnya. Kenapa kami masukkan dalam satu WA group? Di WA group itu bisa saling sharing. Jadi nanti mohon ada informasi, biasanya kalau yang batch sebelumnya tuh udah rame tuh. Hari kedua itu udah. Ya, biasanya udah sekian senti Pak. Gimana ini? asik aja gitu loh. Asik aja gitu. Yang nanti seminggu kemudian kita coba pindahkan ke tempat tanam ya Pak ya. Iya. Pak, satu lagi ya Pak ya. Ya Bu. Untuk mengatasi hama yang di cabai itu yang putih-putih itu bagaimana? Kok sudah dipogeng dan apa saja nggak mau mati? Nggak mau, Bu. Bandel berarti ini, Bu. Itu dia Pak. Pakai apa Ibu coba? Kenapa Pak? Ibu coba pakai apa itunya? Nggak tahu kan ada, ya Mas itu kan 3 bulan sekali itu ada pogeng virus Pak. Ini Bu. Oh gitu Pak. Buat luka, Bu. Buat luka. Jadi disemprotkan ada apa ini ya? Jadi kenapa hidrogen peroksida ini nomor 1 untuk tanaman? Dia Dia boleh untuk fungisida dan juga pestisida. Ini sangat bagus. Tapi konsentrasinya ini 3%. Kalau ini kan 6%, terpaksa di-download, diencerkan lagi. Nanti ada caranya. Di mana Pak bisa kita beli? Di Guardian, Bu. Guardian ada. Guardian. Nanti gini, Ibu ini aja nanti kita kasih. Message saja, Bu. Ya. Caranya lain-lain. Yang lain tadi udah. Ibu-ibu ada paham ya? Ini ya. Bapak-bapak mungkin belum tahu ya. Soalnya ini ada banyak grup tadi. Jadi salah satu ada namanya trip atau ulat-ulat putih gitu lah, ya. Ini terlalu mahal sebetulnya. Tapi dia paling hemat juga gitu loh. Kalau dipikirkan untuk harga, satu botol ini 12 ringgit. Tapi makanya bukan satu botol ini. Kita encerkan lagi yang 500 ml ini, tambah lagi air hujan, kalau enggak air AC, dia akan jadi 1 liter. Jadi setengah liter jadi 1 liter. Air ledeng nggak boleh, Pak? Kenapa? Air ledeng nggak boleh. Air ledeng dia kan ada ininya, Bu. Dia kalah. Pakai air itu aja, air AC. Tampung aja dikit. Tampung aja. Kalau enggak air hujan, Bu. Air hujan. Nah, jadi pemakaiannya bagaimana? Air yang air hujan tadi kita ambil 1 liter. Pemakaiannya cuma 2 sendok makan aja. Semprot, Bu. Semprot aja. Daunnya semprot. Ada lebihnya siram ke tanah. Itulah menangnya saya. Kok bisa tumbuh stroberi sih di sini? Ini sebetulnya. Nah, kan? Bapak coba. Oke? Bapak coba, Bapak tanam stroberi, ya, pakai ini. Semprotnya ini aja. 3 hari sekali. Kalau memang kritikal. Kalau enggak, dia seminggu sekali. Makanya dalam satu label-label dari tanaman no pesticide, memang mereka no pesticide, mereka pakai ini rupanya. H2O2 hidrogen peroksida. Ibu cari di Google. Ya. Itu dikasih tahu. Kalau enggak nanti saya kirimkan di grup. Ya? Ada lagi? Bapak Ibu, enggak usah malu-malu nanya. 2 sendok campur 1 liter. 2 iya. Campur 1 liter. Kalau nggak ada air hujan, Bu, Ibu terpaksa beli air alkalin, kan ada tuh di pom bensin ada, itu aja pakai. Kan mahal, Bu. Saya nggak mau yang mahal, yang murah aja lah. Nampung air AC. Ibu suka yang mahal sih. Enggak kan di apartemen susah nampungnya gimana, Pak? Di rumah. Bu, nanti saya kasih lah, Bu. Nanti saya kasih.
Ada yang lain? Saya mau feedback dari Bapak Ibu, kira-kira ada yang nggak puas nggak ya? Oke, ini aja, karena kita melompat ini caranya. Pak, Ya. kalau cara pencahayaan, misalkan kita susah juga ada matahari gitu kan. Iya. Nah, jadi bagaimana itu Pak untuk pencahayaan? Lampu neon ada Pak? Ada. Ada. Lampu belajar ada ya? Bapak pakai Philip yang nggak terang dikit, kayak meja belajar itu, 30 cm aja. Itu untuk semai atau Semai. Nah, kalau Pak Atang mau pembesaran, berarti indoor dong. Berarti di dalam rumah berarti. Boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Yang penting coba. Bisa Bu. betul, saya maksudnya kalau bisa pencahayaan, kalau misalnya ada kamar kosong kan bisa aja dibuat gitu kan. Pak, alhamdulillah 3 hari yang lalu saya ikut webinar itu Pak. Jadi mungkin bulan November itu barangnya akan datang di Bogor. Ya, dia agent untuk Philips. Bapak boleh beli sana. Kalau enggak mungkin Ibu Yanti lah. Bu Yanti lah ini. Ya boleh order aja nanti saya bawain. Jadi gini Pak. Dia sekarang nanamnya bukan ini, kita nanamnya di dalam aja. Enak sekarang. Jadi teknologi itu kita coba. Nanti kita kembangkan di sini. Jadi jangan heran nanti Pak Atang ada stroberi di rumahnya. Iya. Ada yang lain? Bu, lihat. Ada yang lain? Yang mana? Semua tanaman, semua buah-buahan. Bu, buktiin gini Bu, kalau sekiranya Ibu penasaran, Ibu ada pot bunga nggak? Tanaman nggak? Ya, Ibu siram aja. Siram, buktiin ini. Dalam seminggu akan tumbuh. Yang Ibu siram itu tumbuh rumput. Gitu. Berarti dia memang, tanaman itu kan perlu oksigen sih. Walaupun di dalam tanah dia perlu oksigen. Kalau yang ini yang misalkan di dalam rumah ini dipakai juga nggak? Kenapa? Kalau yang sekarang kita mau coba ini nanti kira-kira dipakai juga nggak? Itu kan yang tadi kita berbicara trip, Bu. Ulat penyakit. Iya. Iya. Kalau nggak ada nggak usah. Nggak usah. Kalau Bu beli kasih saya aja. Ada yang lain? Sudah. Pak Agung sudah? Oke ya. Terima kasih lah. Saya jujur, saya mau berbagi Pak. Kalau student saya banyak Pak, mungkin udah sampai 300 orang. 300 orang. Alhamdulillah mereka berhasil. Yang sekarang ini untuk yang entrepreneur yang itu udah jadi semua kok. Ya Bu ya? Coba Bu. Budi, udah. Gitu aja Bu dari saya. Mohon maaf segala kekurangan saya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa didapatkan. Salahnya dari kami, yang benar dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.